masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu, jadi sambil quality time juga. Sendiri nggak tahu kalau yang Freddy Pratama ini. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama ini datang dari Nagita Slavina yang kini mulai biasakan Rayansa untuk mencuci tangan karena menghindari bakteri yang ada di paru-paru. Nagita Slavina kini berhati-hati demi menjaga kesehatan Rayansa Malik Ahmad atau Rayansa atau biasa disebut Cipul. Sebelumnya, Rayansa dirawat selama 3 hari di rumah sakit akibat bakteri di paru-paru. Supaya hal itu tidak terulang lagi, maka Nagita Slavina bakal biasakan Rayansa untuk mencuci tangan dan menjaga pola makannya. Nagita Slavina juga mengakui trauma karena Rayansa dirawat setelah didiagnosis adanya bakteri pada paru-paru. Putra kedua Raffi Ahmad dan juga Nagita ini sudah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sebagaimana diketahui, Rayansa sempat mengalami demam tinggi sampai 40 Celcius. Dan ini menjaga ketat pola makan dan kesehatan Rayansa. Juga termasuk kebersihan Rayansa, selalu mencuci tangannya jika beraktivitas di luar rumah. Salah satunya dengan nyontohin. Yang kedua, kita kan tahu lah sebagai orang tua, dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu, jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangan ya. Tapi ini hari hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan... Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin? Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya Kak Gigi? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayansa ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor.
Itu selalu diingatkan. Selalu lah, kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah, semuanya pasti lebih jaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua kesehatan menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya gitu, dari makanannya. Ya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi sempat kejar nggak bagi kan 40 Kayaknya derajat. tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah, sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget bisa sama Boy. Berita selanjutnya datang dari Ivan Gunawan yang terjun ke industri musik. Produser single kedua dari Miss Grand Indonesia 2022, yakni Andina Jolie. Presenter dan desainer Ivan Gunawan mencoba panggung baru dengan terjun ke dunia industri musik sebagai produser. Ivan Gunawan menandai kiprahnya di dunia industri musik setelah memproduseri Andina Jolie, anak didiknya dari Yayasan Dunia Mega Bintang. Andina juga merilis single kedua yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Single pertama Andina Jolie ini berjudul Mahkotaku yang diciptakan oleh diva pop Titi DJ. Yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Irfan, menjadi seorang brand ambassador dari collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke. Dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kaigun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Jolie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Jolie. Oh, cantik sekali Andina Jolie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina, dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, Andina. Oke, Andina Jolie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang melihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Kak Ivan. Enak kan kalau punya
punya klien itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah. Dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Mesra dengan dalam serial Merajut Dendam yang berjumlah 8 episode ini, Clarissa Pression memerankan tokoh bersama Sarah yang beradegan mesra dengan Rasya atau Oka Antara. Rumah tangga Rasya atau Oka Antara dan juga Nina atau Laura Basuki yang awalnya tanpa adem ayem. Rasya berprofesi sebagai pengacara, di mana Nina ini menjadi ibu rumah tangga sekaligus membantu pekerjaan Rasya. Namun pernikahan mereka diganggu dengan masuknya orang ketiga, yakni Sarah yang diperankan oleh Clarissa Pression. Dengan Nina, oke. Yogi itu kebetulan sama Nina adalah teman sekolah gitu, teman sekolah, terus sampai sekolah hukum dia juga masih temenan juga, terus emang kayak ya emang teman curhatnya Nina juga gitu. Oke. Gitu, terus ya kejebak di teman terus gitu. Curhat. Iya, terus habis itu kebetulan juga pas udah lulus sekolah hukum si Yogi kerjanya di law firmnya si Rasya gitu, yang mana akhirnya jadi sering ngebantu Rasya kalau setiap persidangan dan ya sering ketemu Nina juga gitu. Jadi kurang dia jadi saksi-saksi banyak kejadian. Iya, agak bingung ya universe itu. Iya, dia kerja dengan suaminya teman. Istilah kayak gitu kan? Teman, iya. Oh iya, oke, jangan dikasih tanda kutip, nanti spoiler. Berikan tepuk tangan. Terima kasih tepuk tangan buat sekali lagi untuk Andri Masyadi. Dan sekarang Mbak Mayasan, selamat sore, apa kabar? Selamat sore semua. Berperan sebagai Kania, ibunya Nina. Iya. Iya. Ini kalau sebagai wanita, sebagai seorang ibu, bagaimana sih perasaan seorang ibu? Nyesek lah. Belum selesai ibu pertanyaannya. Namanya ibu juga begitu ya, emang. Terlalu semangat. Iya, terlalu semangat dan nggak bisa nih, anak gue diginiin nih soalnya. Nggak terima. Bagaimana perasaan seorang ibu di saat melihat anaknya diperlakukan seperti tadi? Merajut dendam. Kania nih apa ya? Kania ya, ini Kania ya. Kania ya. Kania ya. Kania nih apa ya? Mungkin sebentar lagi depresi sih, karena dia nggak bisa melakukan apa-apa dan pastinya sedih sekali melihat anaknya seperti itu. Oke, ini kantor Kania ya. Depresi dan juga sedih melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Bingung ya, bisa ngapain gitu ya? Bingung lah. Oke. Iya, mau apa ya? Terus ada sebelah saya. Besan. Iya, kepengennya nolong anaknya, tapi kayaknya nggak banyak yang bisa dilakukan ya. Oke, karakter Kania itu seorang ibu yang pengen lakukan sesuatu tapi melakukan sesuatu yang membuat dia tidak bisa berbuat banyak ya. Iya. Oke, terima kasih buat Mbak Mayasan untuk jawabannya. Sekarang kita bertemu dengan Mbak Aida Nurmala. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore semuanya. Iya. Selamat sore, terima kasih. Oke, berperan sebagai
Widya. Oke, ibunya Rasya. Ibunya Rasya, istrinya Mas Kresna yang hari ini nggak hadir. Benar sekali, istri pejabat ya? Istri pejabat. Oh pasti. Dengan kelihatan tadi bergaul dengan para rekan-rekan ibu-ibu lainnya, ya kan, bercandanya beda kelas atas gitu. Ada nggak sih kesamaan antara Mbak Aida dengan Ibu Widya? Waduh. Ada kesamaan yang mempermudah mendalami peran sebagai seorang Ibu Widya, Ibu pejabat? Saya bukan ibu pejabat sih yang Ibu pasti. sosialita. Ibu sosialita juga sebenarnya enggak Iya. sih. Cuman enggak sih, nggak kayak gitu ya. Oke. Soalnya Widya, waduh karakternya ini banget deh pokoknya ya, dari dahsyat banget gitu. Gimana dia Ya, mendonder kayaknya Nina gitu kan, Iya, donder iya. non Nina, bikin dan selalu meminta Nina untuk take care suaminya gitu, dan bagaimana si Widya tuh bikin Nina tuh seolah-olah bukan siapa-siapa gitu kan. Ya nggak gitu sih sehari-harinya kalau saya. Oke, sedangkan di sini kan sebagai perempuan terlihat tegar, tapi di rumah ternyata tidak dianggap ya. Ya, dan ternyata Widya di rumah emang nggak dianggap. Oke. Gandeng Hotman Paris, Dr. Richard hingga Lucinta Luna, HW Group gelar fashion show kenalkan merchandise terbaru mereka. HW Group menggelar acara fashion show dengan menampilkan koleksi merchandise terbaru perusahaan. Acara yang diadakan di We Super Club Katsu mentions tokoh terkenal seperti Hotman Paris, Andre Susanto, Dr. Richard Lee, hingga Lucinta Luna untuk menghiasi runway dengan gaya fashion mereka. HW Runway Fashion menampilkan outfit-outfit menarik yang menjanjikan kenyamanan pada penggunanya tanpa meninggalkan kesan yang modis. Runway Fashion pertama dari HW Group ini menampilkan beberapa merchandise terbaru seperti t-shirt, pullover, pants, hingga aksesoris seperti bucket hat dan tote bag. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andre Susanto yang mengaku koleksi-koleksi yang ditampilkan di HW Runway Fashion berhasil mendorong terobosan baru dalam gaya busana. Sekarang akan besar-besaran. Ya, jadi di samping klub juga bis klub dan juga bis spesial. Itulah yang perkembangan terakhir, dan kita juga klubnya sudah mau buka di Bangkok, di Malaysia, di Filipina, sama di Vietnam. Berarti malam ini bisa dikatakan pameran pertama nih Bang? Ini pameran pertama, sebenarnya sudah dulu ukuran skala kecil sudah lama, tapi sekarang mau produksi besar-besaran semua tipe pakaian, laki-laki dan wanita. Bang, tadi ada Lucinta Luna juga jadi model seperti apa? Ada Lucinta Luna, ada model-model top semuanya. Keterlibatan Abang sendiri sekarang buat saya sebagai pemegang saham. Jadi jangan ada yang bilang gue pinjam nama ya, gue orang kaya tahu. Saya pemegang saham, ya. Saya pemegang saham di holding dan di 52 outlet. Jadi bukan hanya di holding. Nah ini nih, salah satu partner saya si Andrew, salah satu pemegang saham termasuk yang major di sini. Yuk silakan ngomong. Halo. Kenapa kita bisnis apa nih? Gimana ya, acara hari ini Bang? Hari ini apa? Oh, acara hari ini runway karena kita launching merchandise-nya HW. Jadi diharapkan nanti banyak yang memakai kita launching. Pakaiannya sendiri yang di launching tuh seperti apa sih, pakaian seperti apa? Ya ini dia nih. Dr. Richard. Ya ini dia nih, Dr. Richard. Ada hoodie juga. Dr. Richard gimana tadi di acara show juga nih? Iya, diajakin Abang. Kau di sini, aku udah selesai. Gua mau dancing ke hak. Dr. Richard gimana tadi Dokter? Ikut fashion show juga tadi gimana? Ikut meramaikan. Jadi kemarin teman ngajakin untuk ada perayaan di Gatsu katanya, sekaligus ada launching baju ya. Jadi ini adalah merchandise dari Holy Wings, HWG Group lah gitu-gitunya. Jadi dimintain bantu, jadi dari catwalk juga di sana. Pertama kalinya. Pertama kali kita dalam hidup coba catwalk. Seperti ini juga. HWG ini bikin apa ya? Bikin percaya diri ya. Waduh, ada Ratu Keabadian di sini. Jadi bajunya, brandnya itu bikin kita itu percaya diri, bikin kita itu jadi kayak pede banget ya. Jadi kayak mengeluarkan aura kita tuh lebih baik lagi. Jadi kayak kita jalan lebih gagah dan lebih kelihatan seperti orang lain.
nyaman banget dipakai. Bunda Ratu gimana tadi? Lenggak-lenggoknya di Aku atas. tuh ngerasa seperti kayak ratu yang keabadian sesungguhnya ya, tapi bukan keabadian lagi, ratu kegemerlapan. Karena semua orang menepuk tangani melihat aku pakai baju, ya Allah bagus banget hasilnya ya nggak sih. Semua orang pada memvideo-videokan aku, termasuk Dr. Richard. Aku tahu pasti kalian suka sama aku, cuma kalian udah pada punya istri. Ya setidaknya HW yang pertama kali launching merchandise di Indonesia. Oh iya. Congrats HW. Congratulations for HW, I love you so much. Bang, mungkin mengajak selebriti ini gimana, susah nggak? Buat Enggak dong. Harusnya selebriti harus berteman sama kita. Susah nggak ngajaknya? Enggak Ya, susah. itu kamu maksudnya. Tahu nggak, Ko Ivan sampai telepon aku tuh H-1 langsung ya? fitting baju, langsung iya aku datang gitu. Karena kan Ko Ivan baik banget. Kita bersahabat. Yang desain siapa, Bang? Ya desain dari semuanya ini. dari tim internal kita. Bunda Ratu review dikit dong outfit baju yang dipakainya, koleksi yang dipakainya. Ini bajunya karyanya kayaknya paling gong deh gue daripada yang lain, soalnya bagus banget. Jadi setelah aku melempar ini seperti kayak Miss Universe gitu loh. Ya semua orang terpana pikir pada aku gitu. Pokoknya I love HW so much. We love HW so much. HW Jaya. Jaya. Buset. Suara gue. Suara lu ya. Suara gue ya. Feel like it. Harapan HW dah. Harapan apa kira? Oh salah. Dikirain ya, Wak, ya. Terbalik. Kok kedepannya bakal seperti apa kok? Setelah peluncuran apa ini merchandise? Ya puji Tuhan nanti setelah ini Andrew bilang kita mau dikontak semua ya bertiga Iya, ya. betul. Akan diberikan sejumlah. Istri resah, Zulkiflia disebut kaki tangan dari gerbong narkoba. Usai diperiksa terkait kasus Freddy Pratama, muncul kabar bahwa Zulkiflia adalah kaki tangan dari gembong narkoba itu. Retno Paradina, istri dari Zulkiflia, mengatakan keresahan keluarga dengan kabar tersebut. Retno menegaskan bahwa dirinya sangat terganggu dan dengan pemberitaan tentang suaminya yang disebut ikut mengedarkan narkoba dari dalam sel. Lewat surat yang dititipkan pada Retno, Zulkiflia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Freddy Pratama. Sosok Zul yang tahu selama ini bernama Casanova. Zul baru mengetahui Casanova tersebut merupakan nama ganti dari Freddy Pratama ketika sudah berada di dalam sel. Sebenarnya itu media masyarakat harus tahu bahwa Zul tidak pernah terlibat dalam perkara Freddy Pratama. Karena memang Zulkiflia tidak pernah mengenal Freddy Pratama. Kalau ada hubungannya itu kita tidak tahu karena ini masih berkembang, masih ada penyelidikan, masih proses penyelidikan. Tapi Zul menekankan bahwa tidak pernah ada hubungannya dengan Freddy Pratama dan tidak pernah mengenal. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin itu bisa ditambahkan dengan Pak Umar. Ya, terima kasih teman-teman. Saya senang sekali sebetulnya pada kesempatan ini bisa memberi klarifikasi langsung dengan teman-teman media, sebab kami keluarga, pengacara keluarga dan istri keluarga besar Zul itu cukup kaget dengan informasi yang begitu beredar cepat dan luas, seolah-olah Zul ini diperiksa ada kasus baru atau kasus keterlibatan jauh dengan Freddy Pratama. Jadi kami juga selama berdiskusi dengan Zul itu tidak pernah membahas soal Freddy itu, dan bahkan Zul berkali-kali diskusi terkait jaringan narkoba dan beberapa kasus sebelumnya itu tidak pernah melibatkan atau tidak pernah mengetahui langsung atau tidak pernah ketemu langsung atau bahkan tidak pernah tahu ada jaringan yang disebut dengan Freddy Pratama itu. Karena itu saya ingin menyampaikan, ada beberapa media yang juga saya baca, kami juga kaget seolah-olah Zul ini adalah bagian dari peredaran narkoba yang jalur luar biasa gitu, dan mengagetkan sekali memang karena Zul sepertinya ikut di dalam sindikat narkoba luas bahkan sampai setingkat dunia. Ini kami sangat khawatir, kami sebagai keluarga,
Tetapi dalam konteks hukumnya, Zul terus terang saja kami tidak khawatir soal ini karena memang Zul itu tidak dapat tidak dapat diadili dalam kasus yang sama begitu. Karena Zul ini saat ini sedang menjalani hukuman yang tentunya kami keluarga sebetulnya istrinya itu juga sudah menerima kenyataan itu bahwa Zul hari ini ditahan dan di penjara menjalankan hukumannya selama 18 tahun. Tapi untuk kasus akhir-akhir ini yang sedang digarap oleh Polda, terus saja kami juga oleh pihak kepolisian, kami sangat bersyukur ya. Artinya pihak kepolisian sedang terus-menerus melakukan pengejaran terhadap para pengedar narkoba. Ini yang poin kami terima cukup bagus ya bagi kami, karena ini pihak kepolisian ternyata terus melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkoba, apalagi terkait dengan kasus Freddy ini. Saya sudah mengkaji ini bersama tim. Untuk Zulkiflia tidak akan ada apa-apanya gitu. Maksudnya dia tidak ada masalah dengan persoalan itu. Justru kami juga berharap Zul ini mau terbuka saja gitu. Tapi di beberapa hal Zul juga menyampaikan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan jaringan yang yang disebut dengan Freddy itu atau Casanova gitu. Zul boleh saja tahu nama itu, tapi dia tidak tahu apakah jaringan ini sedemikian kuatnya begitu. Jadi baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.